Melihat situasi perbatasan Benteng Tenggara mulai tidak kondusif, Zhang Fang secara nekat berinisiatif menyerang pasukan iblis tingkat keroco. Meski pada awalnya dia berhasil mengatasi pasukan iblis, namun hal mengejutkan benar-benar terjadi. Komandan iblis tiba-tiba saja muncul di area tersebut dan berniat untuk membunuhnya. Tapi untungnya saja ketika Zhang Fang dalam posisi genting, senior Gou datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Walaupun Zhang Fang sempat kebingungan, Go Yingji hanya bilang semua ini memanglah tugasnya sebagai pensiunan kesatria perang. Bahkan bukan cuma dirinya saja yang membantu area perbatasan dan kembali ke medan perang melainkan anggota lain. Oleh sebab itu, Go Yingji meminta Zhang Fang untuk fokus menghadapi pasukan iblis dan mempertahankan benteng ini sampai menunggu bala bantuan tiba. Di awal pertempuran, meski kedua belah pihak berjalan cukup seimbang, tapi sayangnya hal ini tidaklah bertahan cukup lama, di mana para komandan iblis ternyata mampu mengatasi dua kesatria yang membantu pertahanan benteng Tenggara. Tepat di momen ini, ketika Go Yingji cuma bisa pasrah melihat situasi medan perang, serta beranggapan kematiannya memanglah sudah takdir, namun fakta berkata lain. Ternyata rombongan tim Hao Chen tiba di waktu yang tepat untuk membantu benteng pertahanan dan segera melepaskan tebasan Dewa Cahaya membantai pasukan iblis kroco. Melihat kemunculan Hao Chen bukan hanya mengejutkan Go Yingji, dia juga lantas teringat dengan pertemuan mereka berdua saat Hao Chen masih berada di level 5 dan mengucapkan janji bahwa di masa depan jagoan kalian pasti bisa mengakhiri perang suci antara manusia dan klan iblis. Bahkan setelah Go Yingji mengingat hal tersebut, rekan-rekan Hao Chen telah menghampirinya, sehingga kembali mengingatkan Go Yingji saat pertama kali tim pemburu iblis nomor 1 mengambil tugas membantu benteng pertahanan kuil aliansi. Nah, dikarenakan mereka tidaklah memiliki banyak waktu bernostalgia, serta kondisi medan perang mulai tidak terkendali, Go Yingji lantas mencoba untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu. Pasalnya dia ingin melihat seberapa jauh kemampuan tim Hao Chen setelah mencapai tingkat bangsawan. Sehingga Go Yingji meminta Long Hao Chen untuk menyingkirkan ras iblis. Mendapati perintah barusan, jagoan kalian lantas memerintahkan rekan-rekannya untuk menunjukkan skill masing-masing. Alhasil, di bawah dukungan 7 kemutlakan Dewa Kematian bentuk pertama Seng Sai'er, Long Hao Chen dengan cepat menggunakan teknik penghakiman pedang matahari untuk mengakhiri perang. Setelah berhasil mengalahkan ras iblis, bukan hanya rekan-rekan Hao Chen saja yang merindukan kehadiran guru pembimbing. Yingji sendiri tidak pernah menyangka dapat bertemu kembali dengan tim pemburu iblis nomor 1. Terlebih lagi, semenjak latihan terakhir, si Mesian bersama Lin Xin cuma bisa mengandalkan kemampuan sihir bertahan dan insting bertarung. Tetapi kali ini mereka berdua sangatlah berbeda. Meski perkembangan tim Hao Chen sudah melampaui harapan Go Yingji, hanya saja Long Hao Chen tidaklah berpuas diri. Pasalnya jika bukan arahan darinya, kemungkinan timnya tidaklah mampu berkembang sejauh ini. Terlebih lagi, tujuannya datang ke tempat ini untuk menyampaikan sebuah informasi kepada tetua kuil aliansi. Singkatnya, setelah berkumpul di ruangan markas Benteng Tenggara, Hao Chen lantas memberikan petunjuk selama perjalanan menjalankan misi ke wilayah klan iblis, di mana timnya memperoleh salah satu mahkota pilar Dewa Iblis, dan terdapat sebuah tanda teleportasi memasuki istana Iblis Bintang. Informasi barusan jelas mengejutkan tetua Qiyu. Pasalnya istana iblis merupakan wilayah misterius dari klan iblis, dan selama ribuan tahun berdirinya kuil aliansi, belum pernah ada seorang pun yang bisa menemukan cara untuk memasuki istana tersebut. Bahkan dua tim pemburu iblis tingkat gelar saja tidaklah bisa melakukannya. Sehingga tetua Qi mencoba untuk meminta Hao Chen menjelaskan secara detail. Long Hao Chen beranggapan semua itu berkat mereka menyerang mahkota warisan dari pewaris Dewa Iblis Heavenly Illusory.
sehingga bisa dipicu oleh Dewa Iblis ataupun seseorang pewaris mahkota iblis. Meski Tetua Qi membenarkan saran tersebut, hanya saja Dewa Iblis Bintang memiliki peran penting untuk seluruh manusia dan juga bintang. Pasalnya, walaupun dia sangatlah buruk dalam hal penyerangan, tapi Dewa Iblis Bintang merupakan otak dari klan iblis di balik perang suci. Oleh sebab itu, dengan adanya fakta barusan, Hao Chen beranggapan, jika mereka dapat menghancurkan pilar Dewa Iblis, maka sepertiga klan iblis akan lenyap. Walaupun Tetua Hao tidaklah mengizinkan tim Hao Chen memasuki istana iblis, namun menurut jagoan kalian, setelah dirinya tanpa sengaja berteleportasi memasuki istana iblis, Hao Chen mendengar percakapan kalau sang dewa lagi sakit parah, dan kemungkinan bisa memanfaatkan hal ini untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis Bintang. Meskipun begitu, Yang Hao Han justru menolaknya dengan alasan informasi ini harus dipertimbangkan secara matang. Pasalnya, invasi klan iblis menyerang area perbatasan bukan hanya memulai perang, melainkan bertujuan mengincar Long Hao Chen. 2 hari yang lalu, Agares terlihat menyampaikan sebuah informasi kepada Feng Xiu, di mana ras manusia telah memasuki wilayah klan iblis dan juga menghancurkan rencana yang mereka susun selama ini, sehingga dia berniat untuk melakukan penyerangan. Meski peperangan dimenangkan oleh ras manusia, serta rencana penyerangan 6 wilayah perbatasan kuil aliansi telah mencapai tahap berikutnya, hanya saja Feng Xiu meminta Agares terus meningkatkan serangan dan memaksa kuil aliansi untuk menyerahkan Long Hao Chen. Jika tidak, dirinya akan turun langsung membantai semua ras manusia. Tetua Qi melanjutkan, semenjak insiden tersebut, 10 pasukan Kaisar Dewa Iblis bergegas memulai serangan terhadap 6 perbatasan utama. Bahkan menurut pesan yang ditinggalkan, jika mereka tidak menyerahkan Hao Chen dalam waktu 1 hari, ras iblis akan secara ugal-ugalan meratakan benteng pertahanan setiap harinya. Meskipun hal ini mengejutkan Lin Xin, serta beranggapan apakah semua ini karena Hao Chen meninggalkan kuil, namun Han Yu bilang hal tersebut diakibatkan timnya telah merusak rencana kebangkitan pilar Dewa Iblis. Di tengah-tengah situasi kepanikan, Tetua Hao menjelaskan, setelah menerima kabar invasi klan iblis, pasukan elit dari 6 aliansi bergegas menjaga area perbatasan masing-masing dan melindungi sumber daya terakhir untuk mempertahankan benteng perbatasan. Di bawah komando bapaknya Sai'ar, seluruh pasukan langsung tancap gas memulai perang. Meski dikatakan peperangan ini berlangsung selama 1 hari 1 malam, bahkan kedua pihak saling mengorbankan diri untuk memenangkan pertempuran. Tapi hal mengejutkan benar-benar terjadi. Pilar Dewa Iblis Malaikat peringkat 9 bernama Paimon ternyata muncul di area medan perang dan mengalami serangan luar biasa hebat dalam 1000 tahun. Sehingga memaksa kakek Shire turun langsung membantu garis pertahanan. Tidak hanya itu, setelah pemimpin utama pilar Dewa Iblis menerobos perbatasan Wansu dan perbatasan Zenan, klan Iblis tanpa ragu menyerang kota. Bahkan karena tetua Ling bersama kakek Lin Xin dalam kondisi terluka, Ruo Sui bersama San Sui mencoba segala cara untuk mempertahankan wilayah tersebut. Sedangkan perbatasan Jieling hanya tinggal menunggu waktu ditaklukkan oleh klan iblis. Sementara perbatasan Yulong masih sanggup bertahan di bawah gempuran Dewa Iblis Malaikat Paimon. Pasalnya setelah kedua Long Hao Chen mendapatkan kabar dari aliansi, dirinya segera kembali membantu garis pertahanan. Tapi karena invasi ini terlalu barbar, serta dia sendiri tidaklah bisa memimpin pasukan untuk membantu perbatasan lain, Tetua Long hanya bisa melindungi perbatasan Jieling dan juga perbatasan klan iblis. Di sisi lain, meski Tetua Qi dan Lauren berhasil mengusir mundur Dewa Iblis, hanya saja pasca pertarungan tersebut, mereka mengalami luka cukup fatal, sehingga dalam waktu dekat sudah tidak lagi bisa membantu area medan perang. Tapi untungnya jika bukan karena adanya tim Hao Chen, kemungkinan kota ini benar-benar hancur di tangan klan iblis. Tetua Yang Hao Han menambahkan, semua ini bukanlah ancaman serius.
Pasalnya, menurut laporan tim pengintai, di bawah penyerangan 6 perbatasan utama aliansi, Dewa Pilar Iblis peringkat kedua Agares ternyata muncul di medan perang, sehingga dia beranggapan cepat atau lambat perbatasan manapun akan lenyap di tangan Dewa Agares. Dalam situasi kepanikan, Han Yu menyimpulkan bahwa klan iblis terlalu takut dengan kekuatan Hao Chen bersama Hao Yu, di mana kontribusi mereka berdua sangatlah mempengaruhi rencana pilar Dewa Iblis. Merasa analisa tersebut memanglah benar, Tetua Qi bersama Lauren lantas bersedia mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi Hao Chen, meskipun harus meninggal di medan perang. Secara bersama dengan hal itu, seluruh anggota dikejutkan dengan serangan di area perbatasan Tenggara. 用你们的哀嚎，我神！有敌！有敌袭！ Walaupun kemunculan pilar Dewa Iblis 16 membuat Lauren kesal, namun Hao Chen memintanya untuk santuy aja. Pasalnya, dia memiliki rencana untuk mengatasi dewa tersebut dan menyerahkan pertarungan ini kepada timnya. Dikatakan, sebelum Dewa Pilar Iblis ke-16 pembantaian melakukan invasi ke wilayah benteng Tenggara Kuil Warrior, Dewa Agares terlihat menyampaikan pesan kepadanya. Selain hal ini sangatlah penting untuk ras iblis, Kaisar Dewa Feng Xiu menunjuknya sebagai jenderal perang menghancurkan benteng Tenggara. Bahkan dikarenakan Ji Pai selama bertahun-tahun belum naik jabatan, maka Agares menganggapnya semua ini adalah ujian untuknya. Jika berhasil menaklukkan benteng Tenggara, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu pastilah akan bersedia memberinya jabatan lebih tinggi. Namun jika gagal, besar kemungkinan Ji Pai akan menanggung konsekuensinya sendiri. Merasa terancam mendengarkan perkataan barusan, Ji Pai lantas menegaskan bahwa dirinya pastilah akan menghabisi seluruh pasukan benteng Tenggara dalam satu kali serangan maut. Setelah mengingat hal tersebut, Ji Pai secara ugal-ugalan melepaskan wujud pilar Dewa Iblis. Tapi untungnya saja Hao Chen dengan cepat menggunakan perisai matahari dan bulan untuk memblokirnya. Walaupun aksi heroik jagoan kalian mengejutkan Dewa Pilar 16, hanya saja dia tidaklah mempermasalahkan hal ini. Pasal cuma kesatria level 8 serta punya satu artefak suci doang mas sepele, gitu katanya guys. Oleh sebab itu Ji Pai kembali menegaskan bahwa dirinya akan segera menghancurkan benteng Tenggara. Bukannya gentar, Long Hao Chen justru mengerahkan pedang suci naga Bearbrand untuk menghadapinya. Menyadari kemampuan ini sangatlah kuat, Ji Pai lantas menggunakan teknik pembantaian tulang mengimbangi kemampuan Hao Chen. Tepat di momen ini, ketika Ji Pai merasa di atas angin, serta berambisi menuntaskan duel baku hantam, Sing Sai-er datang di waktu yang tepat untuk membantu sang kekasih. Bahkan tanpa pikir panjang langsung memanggil berkah kemutlakan 7 dewa kematian. Menyaksikan teknik barusan, jelas aja menggemparkan seluruh orang. Selain belum pernah melihat kombinasi dua bucin terlalu overpower, tapi lawan yang mereka hadapi adalah pilar Dewa Iblis ke-16. Sehingga Zhan Fang beranggapan bagaimana cara Long Hao Chen dan Sing Sai-er mengatasi hal tersebut. Di sisi lain, menyadari sepasang kekasih cuma berada di level 8, Ji Pai lantas memintanya untuk suren aja dan berjanji akan memberikan hidup yang layak untuk mereka berdua. Namun dikarenakan Sing Sai-er menolaknya, serta menegaskan kalau lo berani langkain dulu mayat gue, sontak saja membuat emosi Ji Pai semakin meledak-ledak. Sehingga dia tanpa basa-basi langsung mengaktifkan domain curang pembantaian alias memanggil prajurit klan iblis. Dalam situasi terdesak, melihat prajurit iblis ternyata memiliki tujuan untuk menyerang benteng pertahanan Tenggara, bahkan hal ini bisa saja mengancam keselamatan pasukan lain. Go Yingji bersama rekan-rekan Hao Chen langsung bertindak menghentikan pergerakan prajurit iblis. Meski pada awalnya, mereka berhasil mengatasi hal tersebut, namun dikarenakan para monster ini terus bermunculan setiap waktu, serta hampir mendekati area pertahanan benteng, dan jumlahnya semakin banyak, Tetua Lauren bersama Tetua Qiu lantas memerintahkan seluruh prajurit perang mempertahankan area ini.
Melihat kondisi medan perang mulai tidak kondusif, bahkan mendengar provokasi Dewa Iblis ke-16 kalau wilayah Tenggara akan jatuh ke tangan ras iblis, Tetua Loren dan Tetua Qi pada awalnya terlihat membantu garis pertahanan menghadapi prajurit tersebut. Hanya saja karena tubuh fisik mereka terlalu lemah, serta mengandalkan Hao Chen bersama Ser yang cuma berada di level 8, Loren beranggapan hal ini sangatlah mustahil mengalahkan pilar Dewa Iblis ke-16 pembantaian. Dan apakah kuil aliansi warrior menjadi benteng ketiga yang berhasil diterobos oleh klan iblis? Sementara itu, di saat Long Hao Chen memikirkan cara untuk mengalahkan prajurit yang terus bermunculan, Ji Pai lantas mengatakan, selama teknik curang pembantaian masih ada, para iblis akan tetap mematuhi perintahnya. Sehingga alasan itulah yang membuat Kaisar Dewa Feng Xiu menyerahkan tugas ini kepadanya untuk menyerang seorang diri. Mendapati perkataan barusan serta mengingat pemberian sang kakek jika benda ini memiliki secercah aura tata segel ilahi peninggalan Long Xingyu, Hao Chen lantas menggunakan benda tersebut untuk menciptakan tata segel ilahi kiamat dan pembantaian. Sambil diiringi backsound keramat serta mendengarkan perintah putra Dewa Cahaya, seluruh pasukan suci lantas bergerak menyerang prajurit klan iblis. Meski di momen ini Zhang Fang menduga kalau fenomena tersebut berasal dari kesatria ilahi Long Xingyu, namun rekan-rekan menolak anggapan, di mana tanda segel ilahi kiamat dan pembantaian merupakan dari kapten mereka. Meski kejadian barusan menimbulkan pertanyaan cukup hebat di raut wajah pilar Dewa Iblis ke-16, serta menegaskan bahwa kembaran Mimin bukanlah kesatria ilahi Long Xingyu, tapi bisa memiliki tata segel ilahi kiamat dan pembantaian, serta kebingungan dengan identitas jagoan kalian, hanya saja Hao Chen tidaklah akan menjawabnya sebelum memastikan kematian Ji Pai. Oleh sebab itu, Dewa Pilar Iblis ke-16 langsung menggunakan teknik pembantaian alam liar untuk mengimbangi tata segel ilahi. Bukannya gentar dihadapkan serangan tersebut, Long Hao Chen segera mengubah tata segel ilahi menjadi armor dewa perang sehingga dia memiliki peluang untuk mengalahkan Dewa Pilar Iblis ke-16 pembantaian. Menyadari perbakuhan teman ini sangatlah beresiko untuk seluruh anggota kuil warrior, Long Hao Chen memutuskan untuk memancingnya menjauh dari lokasi ini sehingga mereka bisa melanjutkan pertarungan. Walaupun di awal pertarungan Ji Pai berhasil mengimbangi pergerakan Hao Chen, tapi berkat adanya tata segel ilahi peninggalan sang ayah dan mampu meningkatkan kekuatannya secara signifikan, Hao Chen jelas merasa di atas angin. Oleh sebab itu, dia langsung melepaskan tebasan Dewa Cahaya untuk mengakhiri duel tersebut. Dalam kondisi sakaratul maut, bukannya mengakui kekalahan, Ji Pai justru mengingat perkataan Agares, di mana jika gagal menaklukkan benteng Tenggara, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Sehingga dengan adanya ingatan barusan, Ji Pai secara paksa menggunakan pilar Dewa Iblis untuk membalikkan situasi medan perang. 这是魔神柱的威力。 Walaupun Ji Pai mengakui bakat Hao Chen cuma di level 8 dapat memaksanya menggunakan tata segel Dewa Pilar Iblis, namun jangan lupa kekuatan iblis yang sesungguhnya berasal dari pilar tersebut. Sehingga dengan adanya kemampuan ini, selain Ji Pai bisa meningkatkan kekuatan lebih dari 10 kali lipat, dia juga sangat yakin dapat menghancurkan wilayah benteng Tenggara. Melihat situasi medan perang mulai acak adut serta ketika dua tetua kuil warrior cuma bisa pasrah menyaksikan kehancuran wilayah ini, jagoan kalian dengan pintar memanggil Hao Yu untuk memusnahkan pilar iblis merupakan segala counter alami klan iblis. Mamam, Austin Griffin nih bos, senggol dong.
Meski kemunculan Hao Yu mengejutkan Jipai, bahkan secara ugal-ugalan mencoba menghancurkan pilar Dewa Iblis, Jipai lantas mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghentikan tindakan Hao Chen. Tapi sayangnya hal tersebut percuma saja, di mana setelah jagoan kalian menghalau pergerakan Jipai, Hao Yu langsung tancap gas melepaskan serangan penuh dan tiba-tiba... Sebelum ajal menjemputnya, Dewa Iblis ke-16 mengatakan, walaupun dia tidaklah pernah menyesali kematian ini, hanya saja dikarenakan Hao Yu telah menunjukkan diri, kemungkinan besar hal tersebut akan menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Meskipun begitu, Long Hao Chen gak peduli dengan ancaman barusan. Dia lantas berjanji cepat atau lambat pastilah akan menghancurkan 70 pilar Dewa Iblis yang tersisa. Secara bersamaan dengan kemenangan aliansi Quill Warrior serta menghilangnya prajurit kain iblis dan merasakan nafas Austin Griffin, seluruh orang langsung merasa tertekan di bawah kekuatan mental yang dilepaskan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Meski kemunculan Feng Xiu sempat membuat seluruh tim Hao Chen diambang kepanikan, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menahan serangan mental, dan cuma pasrah melihat situasi ini. Namun untungnya saja, kelompok tim pemburu iblis tingkat tinggi yang diketuai Chen Dian akhirnya tiba di lokasi medan perang, sehingga dia meminta Long Hao Chen bersama anggota untuk segera meninggalkan area tersebut. Sedangkan dirinya akan mencoba untuk mengulur waktu sampai bala bantuan tiba. Walaupun dihadapkan dengan tim pemburu iblis tingkat 9, tapi Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu tidaklah gentar sedikit pun. Pasalnya cuma lu doang mah terlalu easy, gitu katanya guys. Oleh sebab itu, Feng Xiu lantas mengerahkan teknik naga kadut untuk mengakhiri kelompok Chen Dian. Di tengah-tengah situasi diambang kematian, bahkan tidaklah mampu bertahan di bawah gempuran kekuatan Raja Dewa Iblis, kelompok pemburu iblis tingkat tinggi datang di waktu yang tepat untuk membantu Chen Dian. Sehingga kali ini pertarungan sengit antara dua tim pemburu iblis melawan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu menjadi luar biasa edon. Meski dihadapkan dengan beberapa anggota pemburu iblis tingkat 9, namun pada dasarnya Feng Xiu masihlah di atas angin, di mana mereka bukanlah tandingannya. Oleh sebab itu, Raja Dewa Iblis langsung memerintahkan seluruh bawahannya untuk memblokir wilayah klan iblis. Dan jangan pernah membiarkan satu orang pun meninggalkan tempat ini, terutama Long Hao Chen bersama Austin Griffin. Meskipun para komandan pasukan harus mengorbankan nyawa. Mendengarkan nama Austin Griffin jelas saja bikin Dewa Agares murka. Pasalnya bagaimana mungkin binatang tersebut bisa melarikan diri? Terlebih lagi selama 6 benteng utama berhasil dihancurkan, Agares memiliki tingkat kepercayaan yang cukup besar untuk menangkap Austin Griffin. Di sisi lain, tepatnya di perbatasan Istana Bulan Iblis, meski Lin Xin bersama Ying Er merasa ragu dengan keputusan Long Hao Chen untuk menyerang istana ini, hanya saja Hao Chen meminta rekan-rekannya untuk tidak mengkhawatirkannya. Pasalnya tempat berbahaya merupakan tempat paling aman untuk menjalankan tugas. Sehingga Hao Chen langsung menggunakan token Istana Bulan membuka pintu gerbang dan menerobos masuk ke area pilar Dewa Iblis Bulan, dan tiba-tiba... Setelah berhasil melumpuhkan dua penjaga, serta mereka juga tidak memiliki banyak waktu bersantai-santai. Bahkan pertempuran antara Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu melawan tim pemburu iblis Chen Dian gak tahu sampai kapan, maka Hao Chen langsung memimpin jalan memasuki halaman Istana Iblis. Singkatnya, baru saja tiba di tempat ini, kelompok Hao Chen dikejutkan dengan kemunculan pewaris Istana Bulan bernama Sidol, serta mengatakan bukankah seluruh pasukan mengikuti perintah Agares menyerang wilayah perbatasan Tenggara. Namun kenapa mereka berada di sini? Bukannya menjawab, Hao Chen justru menganalisa kekuatan Sidol. Selain terdapat kesenjangan level kekuatan, mereka juga tidaklah mungkin bisa menandingi orang ini. Sehingga Hao Chen terus memikirkan cara lain untuk mengelabui pewaris Istana Bulan. Di tengah-tengah situasi menegangkan ini,
pesulap hijau berpura-pura menjadi seorang anggota. Selain mengatakan bahwa dirinya mendapatkan perintah Dewa Agares untuk menjaga pilar Dewa Iblis Bulan, Lin Xin juga beralasan, setelah pilar Dewa Iblis ke-16 dihancurkan, Agares memanglah memberikan tugas kepada mereka untuk kembali ke istana dan melindungi seorang pewaris. Merasa janggal dengan penjelasan barusan, serta melihat gerak-gerik Lin Xin sangatlah aneh, Sidel tanpa basa-basi langsung melepaskan sedikit kemampuannya untuk memastikan dugaannya. Dan ternyata, setelah berhasil membongkar penyamaran tim pemburu iblis, bahkan dia sendiri tidaklah mengerti dengan tujuan Long Hao Chen, Sidel secara brutal melakukan serangan jarak dekat. Meski dia kembali mengingat kalau adiknya tewas di tangan pemburu iblis, namun kali ini Sidel berjanji akan membalaskan dendam tersebut, sehingga dia langsung melepaskan serangan ke segala arah. Dalam situasi terdesak, dikarenakan Hao Chen tidaklah memiliki banyak waktu meladeni pewaris Istana Bulan, serta mereka juga haruslah secepat mungkin menyelesaikan pertarungan tersebut. Jagoan kalian segera memerintahkan seluruh anggota untuk mengombinasikan teknik andalan mengalahkan Sidel. Meski di momen ini Sidel berhasil melepaskan diri, tapi hal ini tidaklah bertahan cukup lama. Pasalnya dia sudah terperangkap di bawah kurungan cahaya milik Han Yu, sehingga dua bucin tidaklah menyanyiakan kesempatan ini. Oleh sebab itu, Seng Sai lantas mengombinasikan teknik pertama tebasan Dewa Kematian bersama teknik meteor cahaya surgawi Long Hao Chen. Tapi... pada awalnya, Botak Saitama beranggapan jika mereka baru saja mengalahkan Sidel. Namun dugaan ini salah total. Pasalnya dengan kesenjangan level kekuatan, Sidel ternyata berhasil menahan serangan barusan dan mengetahui rencana tim Hao Chen mengincar pilar Dewa Iblis Bulan. Dengan adanya fakta ini, serta dia juga tidaklah akan pernah memaafkan atas kematian adiknya, Sidel lantas menegaskan, selain jagoan kalian harus meninggoy di tangannya, dia sendiri mendapatkan tugas dari Agares untuk menjaga tempat ini. Oleh sebab itu, Sidel tanpa pikir panjang langsung berinisiatif menyerang. Sambil bertahan di bawah gempuran Sidel, Hao Chen akhirnya menemukan sebuah fakta. Selain dia tidaklah bisa mengimbangi pergerakannya, jagoan kalian tidak memiliki waktu untuk berduel, sehingga dia mencoba untuk memikirkan cara lain. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, Sidel tiba-tiba saja menggunakan domain bulan untuk menghentikan pergerakan tim pemburu iblis dan Long Hao Chen, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menuntaskan balas dendam atas kematian adiknya. Tapi... walaupun kemunculan Sai sempat mengejutkan Sidel, bagaimana mungkin wanita ini berhasil melepaskan diri di bawah domain miliknya, namun Sai tidaklah memperdulikan bebacot barusan. Pasalnya jika dia berani menyentuh Hao Chen, maka Sidel haruslah melangkai mayatnya terlebih dahulu. Merasa muak dengan perkataan ini, Sidel pada awalnya telah melepaskan teknik ilusi bulan. Tapi sayangnya hal tersebut percuma saja, di mana hanya mengandalkan klon bayangan, Seng Sai dengan mudah menghancurkan ilusi pewaris Dewa Bulan. Meski Sidel mengakui kecepatan Seng Sai, hanya saja di bawah kemampuan peninggalan Dewa Agares, dia memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi bahwa Sai tidaklah mungkin bertahan di bawah teknik tersebut. Bukannya gentar menghadapi serangan ini, Seng Sai lantas menggunakan pedang malaikat pencabut nyawa untuk menuntaskan duel baku hantam. Singkatnya, dikarenakan mereka tidaklah memiliki banyak waktu tetap berada di tempat ini, serta haruslah cepat mungkin menemukan pilar Dewa Iblis Bulan, Hao Chen lantas membawa seluruh rekan-rekannya menuju area pilar Dewa Iblis. Sesampainya di lokasi tujuan, Hao Chen segera memerintahkan Hao Yu untuk menyelesaikan tugasnya. Meski di momen ini Dewa Agares dapat merasakan ada sekelompok penyusup memasuki area pilar Dewa Iblis Bulan, tapi dia mencoba untuk santuy mengambil keputusan. Terlebih lagi setelah menyadari bahwa kelompok tersebut adalah tim Hao Chen membawa binatang Austin Griffin, seketika membuat Agares tersadar kalau tujuan Hao Chen meninggalkan wilayah perbatasan Tenggara hanya untuk menyerang pilar iblis miliknya.
sehingga dia langsung melepaskan teknik andalan menghentikan pergerakan Hao Yu. 信了。后羿，你再不快点！ Dalam situasi diambang kematian bahkan tidaklah mampu bertahan menahan kemampuan Dewa Agares, Long Hao Chen dengan cepat menggunakan kalung Eternal Tower bergegas pergi meninggalkan area tersebut. Meskipun hal ini membuat Agares murka. Setelah berhasil melarikan diri, serta melihat rekan-rekannya masih dalam kondisi sehat walafiat dan mendapatkan mahkota pewaris Istana Bulan, jagoan kalian segera melakukan diskusi bersama para tetua kuil warrior, di mana kekuatan pilar Dewa Iblis kedua memanglah di bawah Kaisar Feng Xiu. Hanya saja dengan kondisi tersebut, mereka tidaklah mungkin bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis Bulan, sehingga Hao Chen memutuskan untuk pergi menuju Istana Bintang. Pasalnya selama Dewa Iblis masih dalam proses penyembuhan, maka dirinya bisa menghancurkan pilar tersebut. Terlebih lagi, setelah dua tim pemburu iblis tingkat tinggi mencoba untuk menahan Kaisar Feng Xiu, serta beberapa anggota lain juga mendapatkan tugas untuk mencari dirinya ke seluruh wilayah klan iblis, dan masih disibukkan menyerang 6 benteng perbatasan aliansi. Bahkan Hao Yu juga telah menghabiskan sebagian kekuatan pilar Dewa Iblis yang mampu menahan pergerakan Agares sementara waktu. Oleh sebab itu, selama mereka bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis Bintang, bukan cuma melemahkan kekuatan klan iblis, tetapi mengakhiri perang suci. 战争也会结束。 Sebelum menjalankan tugasnya menghancurkan pilar Dewa Iblis Bintang, kita dibawa ke flashback saat Long Hao Chen masih bocil, di mana sang ibu alias Baiyu terlihat mengkhawatirkan keputusan anaknya. Pasalnya, kenapa Hao Chen bersikeras menjadi seorang kesatria? Hao Chen bilang hal ini dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melindungi seluruh orang yang dia cintai, terutama ibunya. Sehingga alasan inilah yang membuat dirinya terus berlatih siang dan malam. Terlebih lagi, Hao Chen sendiri pengen jadi kesatria ilahi seperti bapaknya. Meskipun Baiyu kembali memperingatkan Hao Chen kalau jalan yang ditempuh tidaklah semudah membalikan tangan, bahkan terdapat berbagai segala rintangan, hanya saja Long Hao Chen meminta sang ibu agar tidak mengkhawatirkannya. Singkatnya, setelah mengingat hal tersebut serta menggunakan mahkota bintang, Hao Chen langsung tancap gas memimpin seluruh rekan-rekannya memasuki area pilar iblis. Meski di dalam istana 3 pilar memiliki batasan aturan yang tidak bisa menggunakan kalung Eternal Tower, namun Hao Chen mencoba untuk tetap santai menghadapi hal ini, di mana dia segera memperingatkan kelompoknya untuk secepat mungkin menghancurkan pilar Dewa Iblis Bintang. Di tengah-tengah perjalanan, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan sosok penjaga fajar, lahir dari persimpangan Dewa Matahari, Bulan, dan Bintang. Selain memiliki kekuatan dewa tersebut, dia juga ditugaskan untuk menjaga area ini dari penyusup yang mencoba menghancurkan pilar Dewa Iblis, sehingga dia langsung mengaktifkan formasi dewa. Pasca menerima serangan barusan, di saat Hao Chen baru saja meminta rekan-rekannya untuk selalu waspada kalau penjaga tersebut memiliki aura kekuatan 3 dewa, si Aceng kembali melepaskan kemampuan untuk membatasi pergerakan tim Hao Chen, sehingga jagoan kalian dengan cepat memerintahkan rekan-rekannya untuk menyerang secara bersamaan, sedangkan Seng Sair bersama dirinya akan mengalihkan perhatian orang tersebut. 束缚，圣地凝炉。 Meski pada awalnya rencana Hao Chen berjalan sesuai harapan, hanya saja dengan kesenjangan level, hal itu jelas membuat tim Hao Chen berada dalam posisi tidak menguntungkan. Oleh sebab itu, jagoan kalian lantas meminta rekan-rekannya untuk menghindari pertarungan jangka panjang. Pasalnya, target utama mereka adalah menghancurkan pilar Dewa Iblis Bintang. Oleh sebab itu, Hao Chen kembali memerintahkan seluruh anggota untuk menahan pergerakan si penjaga. Walaupun kombinasi teknik andalan terlihat sesuai instruksi Hao Chen, bahkan hampir saja membuat si Aceng dalam posisi terdesak. Tapi sayangnya, hal tersebut masih saja tidak membuahkan hasil, di mana ternyata si penjaga lantas menggunakan sedikit kemampuannya untuk menangkap tim pemburu iblis.
Tepat di momen ini, melihat seluruh rekan-rekannya cuma bisa pasrah menghadapi kemampuan si Aceng, bahkan tidak memiliki cara lain untuk memblokir serangan terkuat penjaga Fajar dan berniat untuk mengakhiri hidup tim pemburu iblis, Seng Sai'er dengan cepat menggunakan pisau belati untuk menghancurkan teknik tersebut, sehingga Hao Chen memiliki kesempatan untuk mengaktifkan perisai roh memblokir serangan. Nah, dikarenakan Hao Chen masih kesulitan menahan kemampuan matahari penjaga Fajar, dia lantas meminta bantuan Hao Yu untuk menyerap kemampuan tersebut. Dan benar saja, ketika Hao Yu berhasil menjalankan tugasnya, bahkan membuat si penjaga terlihat kebingungan, tapi dia mencoba untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu. Oleh sebab itu, penjaga Fajar segera mengerahkan teknik andalan untuk membunuh mereka secara bersamaan. Menyadari teknik barusan terlalu overpower, Hao Yu lantas meminta Hao Chen untuk menggunakan segel kontrak darah, di mana dia sangatlah membutuhkan kekuatan Long Hao Chen untuk berevolusi menjadi Austin Griffin kepala 6, sehingga dapat membantu Hao Chen bertransformasi memiliki kekuatannya. Meski penjaga Fajar merasa terkejut melihat peningkatan kekuatan Hao Chen, hanya saja dia tidaklah memperdulikan hal ini. Pasalnya dia ditugaskan untuk melindungi area pilar Dewa Iblis Bintang. Oleh sebab itu, demi mencegah tindakan Hao Chen, dia segera melakukan pertarungan jarak dekat. Bahkan jika berhasil membunuh Long Hao Chen, penjaga Fajar bertujuan untuk membangun kembali tanah kelahiran Dewa Iblis. Ucapan barusan jelas saja memancing kemarahan Hao Chen, serta menganggap kalau ucapan si Aceng hanyalah gimmick semata. Oleh sebab itu, tanpa basa-basi langsung mengaktifkan segel kontrak darah untuk mengimbangi kekuatan penjaga Fajar. Dan tiba-tiba... pasca kejadian barusan, melihat pilar Dewa Iblis akan segera dievakuasi meninggalkan area tersebut, serta Hao Chen sendiri mencoba untuk menyelesaikan misinya, penjaga Fajar kembali melepaskan serangan untuk menggagalkan rencana tersebut. Namun sayangnya, seluruh anggota dengan cepat membantu jagoan kalian, di mana mereka segera menyarankan Hao Chen untuk fokus menghancurkan pilar Dewa Iblis Bintang, sedangkan Sai'er bersama anggota lain akan menahan pergerakan penjaga Fajar. Mendengarkan saran tersebut, Hao Chen dengan cepat mengombinasikan kekuatan Hao Yu untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Meskipun Long Hao Chen berhasil menghancurkan pilar tersebut, hanya saja tindakan barusan justru memancing kemarahan ketiga Dewa Pilar Iblis. Bahkan secara ugal-ugalan mengaktifkan formasi Dewa Tekanan Mental untuk membatasi pergerakan seluruh anggota Long Hao Chen. Dalam situasi kepanikan, Agares mengatakan dirinya sudah menunggu momen ini sejak lama. Selain cakram ilahi dapat menyangkup 970 juta lebih bintang mengamati klan iblis dan manusia, pada 1 tahun yang lalu, mereka juga telah melakukan segala cara untuk mencari keberadaan Hao Chen, bahkan mengorbankan pemimpin pilar Dewa Iblis hanya untuk menangkap jagoan kalian dan membunuhnya. Meskipun begitu, namun menurut Hao Chen tujuan mereka sesungguhnya pastilah ingin mengincar Austin Griffin. Pasalnya Hao Yu memanglah counter alami klan iblis. Walaupun Agares membenarkan ucapan Hao Chen, tapi berdasarkan ramalan yang diterima, orang yang melakukan perjanjian kontrak darah serta membawa Hao Yu kembali ke benua Sengmo adalah Long Hao Chen. Jadi selama mereka bisa membunuh jagoan kalian, maka bukan hanya melepaskan kontrak darah, tetapi bisa membunuh kedua MC di series ini. Sementara itu, menyadari kekuatan spiritual pilar Dewa Iblis kedua Agares telah mencapai 800.000, sontak saja membuat seluruh rekan-rekan Hao Chen panik bukan main.
Pasalnya gabungan kekuatan spiritual mereka tidaklah bisa menandingi Agares apalagi Kaisar Iblis Feng Xiu. Sehingga CR bersama anggota lain cuma pasrah melihat kondisi ini. Di sisi lain, mengetahui jagoan kalian ternyata memiliki rantai jiwa yang dapat berbagi luka, Dewa Agares lantas menggunakan pisau belati mengakhiri hidup mereka semua. Tapi... Tepat di momen genting, ketika pisau belati hampir mengenai jantung Long Hao-Chen, Feng Xiu dengan cepat menghentikan tindakan ini. Pasalnya dia masih ada urusan penting yang harus diselesaikan bersama Long Hao-Chen. Sehingga Feng Xiu segera membawa Hao-Chen ke sebuah perbatasan kota Odin, serta menanyakan sudah berapa kali mereka berdua bertemu. Sambil mengingat beberapa ingatan di masa lalu, Hao-Chen mengatakan dirinya telah bertemu dengannya sebanyak 4 kali. Namun Feng Xiu langsung membantah ucapan Hao-Chen. Pasalnya hari ini adalah pertemuan kelima kalinya, di mana pertemuan pertama ketika Feng Xiu mampir untuk melihat keadaan putrinya alias emaknya Hao-Chen, dan mendengar percakapan bahwa Long Hao-Chen bertekad untuk menjadi seorang kesatria ilahi. Meski hal ini sempat membuat Hao-Chen kebingungan, serta dipenuhi tanda tanya, namun sayang Feng Xiu tidaklah ingin mengungkapkan identitasnya, dan menganggap kalau semua ini tuh tidaklah penting, di mana timnya tidaklah mungkin bisa meninggalkan tempat ini, sehingga dia memberikan satu syarat kepada Hao-Chen untuk melakukan aksi bunuh diri, dan berjanji akan melepaskan seluruh rekan-rekannya. Di sisi lain, ketika CR bersama kelima anggota sedang mencemaskan kondisi jagoan kalian, Hao-Chen akhirnya bangkit dari tidur panjang, di mana dia secara nekat melepaskan rantai jiwa demi menyelamatkan rekan-rekannya, dan bertindak untuk menghadapi Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Walaupun keputusan tersebut membuat seluruh anggota menjadi panik, bahkan CR sendiri meminta calon lakinya agar tidak melakukan tindakan ini, hanya saja Long Hao-Chen gak punya pilihan selain menantang Feng Xiu duel baku hantam. Terlebih lagi, meski orang di hadapannya merupakan Dewa Iblis terkuat di seluruh benua Sengmo, serta memiliki 1 juta kekuatan spiritual hampir setara dewa, namun Hao-Chen tidaklah gentar sedikit pun, sehingga dia bisa bertaruh menggunakan seluruh kekuatannya untuk menandingi kekuatan spiritual Kaisar Feng Xiu. Oleh sebab itu, Hao-Chen segera mengombinasikan beberapa teknik andalan untuk meningkatkan energi spiritualnya mencapai level 9. 到了9阶。 Sambil diiringi lagu penuh dramatis, Hao-Chen akhirnya berhasil menyelesaikan proses tersebut. Selain membuatnya berevolusi menjadi pria tampan mirip dengan mimin kesatria Adamantium nomor 12, hal ini juga ternyata membuat sang kakek terkesan melihat penampilan baru cucunya, sehingga dirinya langsung mempersiapkan diri. Pasalnya sejak ribuan tahun, Hao-Chen menjadi orang pertama yang berani menantangnya bertarung, dan memaksa Feng Xiu menggunakan pedang naga hitam. Di awal perbaguan taman, setelah berhasil mengalahkan naga hitam, Long Hao-Chen lantas mengaktifkan pedang matahari untuk bertarung jarak dekat melawan Feng Xiu. Meski dalam beberapa serangan tidaklah bisa menembus pertahanan Feng Xiu, namun Hao-Chen tetaplah bersikeras melepaskan seluruh kekuatannya. Tapi... Pasca ledakan barusan, Feng Xiu menegaskan, walaupun dia tidaklah pernah menyangka cucunya bisa memaksa klan iblis ke tahap ini, tapi dirinya tidaklah ingin membiarkan Hao-Chen terus hidup, di mana jagoan kalian akan menjadi bumerang di masa depan. Oleh sebab itu, Feng Xiu langsung mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Terlepas dengan nyungsepnya Long Hao-Chen dan menerima tekanan mental untuk menghancurkan segel kontrak darah bersama Hao Yu, Bayu tiba-tiba saja merasakan sakit luar biasa hebat yang dialami putranya. Di waktu yang sama, ketika Hao-Chen dalam posisi diambang kematian, dia lantas teringat beberapa momen keindahan saat pertama kali menjadi seorang kesatria, dan melewati berbagai rintangan saat menjadi tim pemburu iblis, dan semua janjinya kepada sang ibu untuk melindungi seluruh orang yang dicintai. Meski di momen ini, Hao-Chen cuma bisa pasrah menunggu kematian, tapi siapa sangka hal mengejutkan benar-benar terjadi.
Pasalnya setelah dia mendengar suara calon bininya untuk hidup, serta melindungi seluruh umat manusia. Hal tersebut lantas membuat pedang cahaya mendapatkan kekuatan energi spiritual untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Oleh sebab itu, Hao Chen segera melepaskan pedang Dewa Cahaya sebagai tanda kalau Feng Xiu bukanlah orang yang sulit dikalahkan, dan berjanji akan memenangkan perang suci. Serangan barusan tidak hanya berhasil melukai Feng Xiu, melainkan dapat disaksikan secara langsung oleh emaknya dan berbagai segala penjuru benua Sengmo, serta memperlihatkan bahwa Long Xingyu di penjara Dewa Iblis, bahkan sang kakek yang terus mencari lokasi putranya, dan ternyata... Sebelum ajal menjemputnya, meski Seng Saer terus menangisi Seris dan meminta Hao Chen agar tidak meninggalkannya seorang diri, namun Hao Chen berpesan untuk tidak mengkhawatirkannya, di mana kembaran Mimin pasti akan selalu melindunginya, sampai akhirnya jagoan kalian menghembuskan nafas terakhir. Dalam kondisi kepanikan, Seng Saer tiba-tiba saja kembali teringat dengan beberapa momen saat melewati segala rintangan bersama Long Hao Chen. Selain hal tersebut kembali membuat Seng Saer tersadar, namun dia tidaklah ingin tinggal seorang diri. Pasalnya Saer nggak bakalan bisa menghadapi dunia ini tanpa Long Hao Chen. Waduh, kenapa jadi sedih gini ya guys ya? 怎么能赢啊？你说过要永远保护我，我什么都想起来了。 不要哭。 Nah, seperti itulah alur cerita kisah perjalanan kesatria tampan kembaran Mimin episode 152-nya. Gimana guys pendapat kalian? Benar-benar epic parah ya guys ya? Tapi kira-kira apakah Long Hao Chen bakalan meninggoy atau ini adalah awal kebangkitan dari Electrolux? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya sahabat santuy nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Mimin baik hati dan rajin menabung, pamit undur diri dulu. See you next time They guys. deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down.